Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan salah satu aspek yang penting di dalam tata kelola diabetes, yaitu mengenai bagaimana kita mengelola nutrisi untuk pasien-pasien diabetes. Ada dua hal penting yang kita kelola di dalam pemberian nutrisi tersebut, yaitu makro dan mikronutrien intake untuk better metabolism pada pasien-pasien diabetes tipe 2. Teman-teman sekalian, bahwa diabetes tipe 2 itu secara epidemi itu meningkat dengan cepat, bahwa ketika tahun 2019 saja sudah ada 488 juta orang yang mengalami diabetes, dan ini akan bertambah menjadi kira-kira setengah miliar lebih orang dengan diabetes pada tahun 2030. Diabetes tipe 2 mempunyai karakteristik yang penting, yaitu teman-teman sudah tahu semua, adanya insulin resisten disertai atau abnormal insulin sekresi. Nutrien menjadi sangat penting karena nutrien merupakan leading faktor untuk melakukan kontribusi dalam hal pengendalian gula darah. Diet induce multiple metabolic process, menginduksi metabolic process, dan modifikasi terhadap diet akan menjaga homeostasis dari para penderita diabetes untuk tetap berada dalam kondisi yang optimal. Unhealthy diet, kebiasaan terutama menggunakan western diet, merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan modifikasi sehingga metabolisme gula yang terganggu menjadi sebab diabetes menjadi lebih terkontrol. Teman-teman sekalian, kalau ini adalah regulasi glukos metabolisme, nah metabolisme gula tersebut terutama diperankan oleh insulin melekat pada reseptornya, kemudian ada kaskade post reseptor insulin, dan post reseptor insulin tersebut akan melakukan metabolisme gula berupa glikogen sintesis dalam hal penyimpanan kalau gulanya berlebihan, kemudian akan melakukan glucose utilization menggunakan gula dari karbohidrat yang dimakan, kemudian glucose production ini berasal dari bahan bukan glukos yang diproduksi secara intrinsik di dalam badan, dan glucose uptake atau penyerapan gula di dalam sistem organ kita. Jadi glucose production, glucose sintetik, dan glucose uptake di dalam peripheral tissue merupakan isu yang penting dalam metabolisme gula. Itulah sebabnya maka pada pasien-pasien diabetes, signaling pathway insulin dan insulin resisten memegang peranan terutama dalam hal pengelolaan yang berkaitan dengan nutrisi. Teman-teman sekalian, bahwa inflamasi menyebabkan insulin signaling itu menjadi berubah. Inflamasi dipengaruhi oleh metabolisme nutrisi. Misalnya adalah energi expenditure yang balansnya tidak adekuat, menyebabkan faktor inflamasi menjadi meningkat. Lipid metabolisme yang berlebihan menyebabkan faktor inflamasi yang meningkat. Dan faktor inflamasi selain menjadi akibat bagi pasien diabetes yang tidak terkendali, faktor inflamasi juga menyebabkan terjadinya insulin resisten yang membuat pasien-pasien diabetes menjadi tidak terkontrol gulanya. Sehingga itu current approach terapeutik terhadap faktor nutrisi merupakan hal yang penting untuk menjaga glucose homeostasis di dalam badan sehingga pasien-pasien diabetes itu menjadi lebih baik. Tidak saja terhadap kadar gula darah yang terukur, tetapi pada implikasi jangka panjang berupa kontrol faktor risiko karena perubahan-perubahan insulin signaling terutama yang diperankan oleh faktor-faktor inflamasi yang ada di dalam badan kita. Teman-teman sekalian, nutrien pada pasien diabetes tipe 2 itu bisa berdiri sendiri, bisa bersama dikombinasikan dengan obat yang diberikan, sehingga komposisi dari nutrien pada pasien diabetes harus dikendalikan dengan optimal. Diet alone saja menyebabkan hypoglycemic agent dan kontrol gula darah yang terkendali pada beberapa pasien diabetes
terutama pasien diabetes pada fase awal. Yang penting lainnya adalah identifikasi diet apa yang paling penting dan paling signifikan serta paling individual pada pasien-pasien diabetes. Tentu kalau ini dibandingkan diet Western itu lebih buruk karena mengandung kalori lebih banyak, walaupun mungkin rasanya lebih enak dibandingkan dengan Mediterranean diet atau diet yang mengandung serat yang tinggi. Teman-teman sekalian, role of nutrient pada pasien diabetes tersebut berperan pada tidak saja pada satu komponen tetapi berbagai macam komponen nutrisi, dalam hal ini karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang akan mengatur homeostasis gula, yang akan mengatur homeostasis kejadian komplikasi di masa yang akan datang. Misalnya saya ambil contoh lemak. Fatty acid akan menghambat terjadinya insulin signaling response. Kemudian adanya radikal bebas dan PPAR juga akan mengganggu metabolisme gula. Contoh lagi vitamin sebagai mineral komponen, mikronutrien komponen. Vitamin akan menyebabkan glucose utilization menjadi lebih baik, insulin signaling menjadi lebih baik, insulin release menjadi lebih baik, dan faktor inflamasi sitokin modulator menjadi lebih terkontrol. Karena itu kombinasi antara pemberian makronutrien dan mikronutrien menjadi sangat penting pada diet-diet pasien diabetes tipe 2. Teman-teman sekalian, makronutrien pertama yang akan saya bahas adalah tentang karbohidrat. Bagaimana ekspresi enzim itu akan muncul ketika kita makan karbohidrat yang tertentu. Dan regulasi respon binding elemennya juga terlokalisasi secara spesifik secara gen di dalam kode genetik kita, di dalam upstream dari gen yang menyebabkan gula darah terkontrol. Dan ini memegang peranan penting pada metabolisme gula, termasuk di dalamnya adalah hipogenesis dan glukos homeostasis. Jadi ternyata si glukosa tidak saja berperan di dalam metabolisme glukosa, tetapi glukosa juga berperan dalam metabolisme lemak. Kemudian diet yang slow release pada karbohidrat, pemberian karbohidrat ini direkomendasikan karena dengan memberikan diet yang slow release maka glukosa akan turun dengan lebih baik, insulin responnya akan juga bekerja dengan lebih optimal. Fibrinolisis mungkin menjadi potensial terapi, peningkatan fibrinolisis yang menjadi potensial terapi pada diabetes masa depan ternyata akan terkendali dengan baik apabila kita memberikan slow release karbohidrat. Karbohidrat yang slow release mengandung fiber yang banyak pada konsumsi pasien diabetes. Studi menunjukkan bahwa ideal jumlah karbohidrat pada pasien-pasien diabetes itu belum konklusif, tergantung dari berbagai macam faktor. Tetapi monitoring sebagai postprandial glucose itu kelihatan apabila kita memberikan diet dengan menggunakan karbohidrat spesifik. Pada pasien-pasien diabetes, itu refined karbohidrat dan added gula pada pasien-pasien diabetes akan menurunkan pasien tersebut status performance, terutama gula darahnya. Fokus karbohidrat terutama ada direkomendasikan pada karbohidrat yang terdapat pada sayuran, legumen, buah-buahan, kemudian dairy seperti susu dan yogurt, dan whole grain pada serat-serat dan biji-bijian. Sehingga ini adalah diet karbohidrat yang baik untuk pasien-pasien diabetes. Choose healthy karbohidrat, disarankan bahwa choose healthy karbohidrat itu terutama karbohidrat yang mengandung serat yang tinggi, kira-kira 30-50 gram sehari, dan kalau ini akan meningkat kalau kita menggunakan viscosoluble fiber. Dan teman-teman sekalian, bahwa food base itu akan mengaruhi beberapa pulse insulin secretion, whole grain, dan fruit vegetable. Choose healthy karbohidrat merupakan faktor yang paling penting. Sama-sama sumber energi,
tetapi kalau dimakan dalam bentuk akan memberikan respon yang lebih baik dibandingkan dengan karbohidrat yang simple. Ini adalah contoh bahwa beberapa karbohidrat akan memberikan kenaikan gula darah beberapa saat setelah makan, yang kita sebut sebagai glycemic index. Dan saya berikan contohnya, ada yang low GI, medium GI, dan high GI. Ini kelihatan pada beberapa jenis makanan yang teridentifikasi seperti ada di sini. Misalnya cornflakes, ini high GI karena begitu kita makan cornflakes, gula darahnya meningkat dengan cepat. Misalnya, tapi oat milk, misalnya oat bran, itu low GI, gula darahnya tidak meningkat secara cepat setelah kita makan. Karena itu penting untuk melakukan modifikasi dan memilih jenis karbohidrat yang mengandung low glycemic index. Teman-teman sekalian, makronutrien yang kedua adalah protein. Protein diperlukan dalam metabolisme karena protein itu terkait dengan sintesis berbagai macam, berkaitan dengan peningkatan degradasi dan supporting cellular proses yang ada di dalam badan kita. Sehingga protein menjadi sangat penting di dalam intake pasien-pasien diabetes. Studi menunjukkan bahwa insulin action dan secretion itu meningkat pada saat pemberian protein yang adekuat. Dietary protein akan meningkatkan insulin secretion, dan insulin secretion ini akan menjadi salah satu faktor yang baik pada pasien-pasien diabetes apabila diberikan dengan maksimal. High protein diet mempunyai beberapa keuntungan. Berat badannya akan menurun, glukos metabolismenya akan membaik, dan signifikan insulin sensitivity-nya akan meningkat secara signifikan. Kemudian inflamasi akan menurun pada long term terapi dibandingkan dengan pasien-pasien yang kekurangan protein. Jadi protein memegang peranan tidak hanya pada kondisi akut, tapi juga kondisi jangka panjang. Teman-teman sekalian, protein dengan kualitas yang baik disarankan untuk diberikan dengan baik, terutama protein yang berasal dari nabati. Dan protein ini berdasarkan hasil meta-analisis melakukan replacement animal protein dengan source plant protein akan memperbaiki HbA1c, gula darah puasa pada pasien diabetes tipe 1 dan tipe 2 setelah 8 minggu. Jadi kalau bisa protein itu berasal dari tumbuhan atau kita sebut sebagai plant protein, itu akan memberikan respon lebih baik dibandingkan dengan animal protein. Beberapa riset menunjukkan bahwa manajemen tipe 2, pasien diabetes tipe 2 dengan menggunakan milk plant protein menunjukkan kontribusi peningkatan satiety yang lebih bagus. Pasiennya hanya soal kebiasaan saja makan, tetapi setelah mempunyai kebiasaan makan protein yang berasal dari hewan, berasal dari tumbuhan, akan tetap mempunyai satiety yang baik. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah makronutrien lemak. High fat diet akan menginduksi insulin resisten. Kalau kita makan high fat diet, maka insulin resistennya akan meningkat. High fat diet akan menyebabkan akumulasi lipid di dalam badan, terutama di sentral, dan akan menyebabkan obesitas. Jumlah fat yang pro-inflamasi akan menyebabkan pro-inflamatory sitokin akan meningkat dan menyebabkan insulin resisten juga meningkat. Free fatty acid menginhibisi ATP-PKB activation sehingga menyebabkan kegagalan insulin untuk melakukan signaling pathway di dalam tubuh. Karena itu kita harus menjaga bahwa fat diukur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak, walaupun memang rasanya mungkin enak pada makanan sehari-hari. Teman-teman sekalian, National Academic Medicine memperlihatkan bahwa fat itu boleh dimakan pada kira-kira 20-30 dari total kalori intake. Pada beberapa fat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau plant fat. Plant fat itu misalnya pada alpukat, pada minyak olive oil dan sebagainya, itu bisa dipergunakan sebagai salah satu sumber fat yang diet. Multi randomized control menunjukkan bahwa
Mediterranean style diet itu lebih baik karena Mediterranean style diet menggunakan lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan ini lebih baik dibandingkan dengan lemak yang berasal dari hewan. Just fat for healthy itu menyebabkan metabolisme secara keseluruhan menjadi membaik, faktor resiko menjadi menurun. Saturated fatty acid yang kurang dari 9% energi menjadi mandatori yang penting karena saturated fatty acid yang diturunkan di bawah 9% menyebabkan homeostasis metabolisme di dalam pasien-pasien diabetes akan terkoreksi dengan baik. Jadi kalau kita boleh simpulkan bahwa mix antara fat yang monosaturated, kemudian seperti di extra virgin oil, high oleic oil, dan avocado atau alpukat, whole grain, low GI karbohidrat merupakan sumber yang penting untuk melakukan diet lemak pada pasien-pasien diabetes. Dan ini ada contohnya Mediterranean diet, dan ini ada contohnya vegetarian diet, dan pyramid dietnya memperlihatkan bahwa karbohidrat, green, fiber menduduki piramid yang paling tinggi, dan fat menduduki piramid yang paling ujung karena memang harus dikonsumsi paling rendah. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan mikronutrien? Karena tidak cukup hanya makronutrien, tadi saya sampaikan bahwa mikronutrien juga memainkan peranan penting di dalam metabolisme homeostasis pasien-pasien diabetes. Defisiensi mineral substrat tertentu menyebabkan berbagai macam keluhan. Misalnya defisiensi vitamin B12 karena penggunaan misalnya metformin jangka panjang. Itu akan menyebabkan pasien mengalami keluhan kesemutan. Karena itu beberapa mikronutrien juga dipentingkan dan perlu diperhatikan pada pasien-pasien diabetes. Selenium misalnya. Selenium ini merupakan insulin mimetik dan akan menurunkan gula darah karena akan berperan dan mengaktifkan insulin kaskade postreseptor, sehingga insulin selenium ini kalau kadarnya cukup itu bisa kita perhatikan dalam konsumsi mikronutrien pasien-pasien di diabetes. Itu terdapat di black tea, dalam susu, dalam mushroom, soybean, kacang-kacangan, dan brokoli. Selenium bisa didapatkan dari sumber-sumber makanan tersebut. Kemudian vanadium. Vanadium itu terdapat di mushroom, black pepper, kemudian sumber-sumber green dan sebagainya. Ini juga merupakan insulin mimetik. Vanadium merupakan potensial terapi diabetes. Sedang dikembangkan bagaimana suplementasi vanadium secara empirik itu mempunyai makna evidence base yang kuat untuk menurunkan kadar gula darah secara optimal. Oral administrasi vanadium diperlukan itu kira-kira 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam bentuk vanadium sulfat, dan ada studi yang menunjukkan bahwa pemberian kira-kira 4 minggu akan menurunkan glukos level yang signifikan. Yang lain adalah kromium. Kromium ini terdapat pada sayur-sayuran, kemudian pada buah-buahan, akan meningkatkan binding insulin di dalam reseptornya. Kemudian suplementasinya akan meningkatkan postprandial glucose. Zinc juga salah satu elemen yang akan meningkatkan improve insulin sensitivity. Sodium juga harus diperhatikan karena intake sodium atau garam-garam atau natrium ini akan meningkatkan resiko hipertensi dan kardiovaskular. Pasien diabetes itu harus dibatasi penggunaan natriumnya kira-kira kurang dari 2.300 mg sehari. Magnesium akan menurunkan risiko kardiovaskular pada pasien-pasien diabetes, dan suplementasi magnesium merupakan salah satu yang penting dalam memperbaiki insulin resisten dan meningkatkan glucose control. Teman-teman sekalian, ada beberapa vitamin yang penting pada pasien-pasien diabetes, antara lain adalah karena vitamin ini akan melakukan regulasi dan modulasi insulin resisten dan pankreatitis sel
dysfunction. Vitamin juga merupakan faktor modulator yang penting pada faktor-faktor inflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 6 yang berhubungan dengan insulin resisten dan komplikasi jangka panjang. Chronic metabolisme disorder dengan free radical production yang meningkat seperti oxidative damage itu juga menjadi salah satu kenapa protein ini vitamin ini menjadi sangat penting. Antaranya ada vitamin C akan meningkat, merupakan potensial antioksidan yang kuat pada pasien-pasien diabetes. Vitamin D reseptor salah satunya ditemukan di dalam sel beta pankreas, dan insulin respon terutama skeletal muscle dan adipose tissue juga dapat diperbaiki metabolismenya dan homeostasis lingkungannya dengan menggunakan vitamin D. Pada beberapa clinical trial menunjukkan bahwa konsumsi vitamin D akan menurunkan serum fasting plasma glukos dan akan memperbaiki insulin resisten. Vitamin E juga merupakan soluble vitamin, menjadi antioksidan dan akan memperbaiki plasma glukos. Pada experimental study akan menurunkan kadar lipid dan menurunkan kardiovaskular jangka panjang. Suplementasi yang diperlukan kurang lebih kira-kira kurang dari 400 international unit sehari. Dan vitamin E itu sebenarnya rich protein yang ada di dalam makanan, misalnya ada di alpukat, ada di telur, di olive oil, ada di ikan, dan sebagainya. Tidak perlu terlalu harus konsumsi vitamin D secara tablet, tapi pada makanan-makanan terpilih yang mengandung vitamin E yang cukup, maka kita bisa melakukan suplementasi dengan baik. Jadi learning point yang bisa kita ambil pada pembicaraan tentang perlunya makronutrien dan mikronutrien pada pasien-pasien diabetes adalah bahwa insulin signaling dysregulation pada pasien diabetes dapat terkoreksi dan terbantu dengan penggunaan makronutrien dan mikronutrien yang baik, dan kebiasaan diet dan lifestyle merupakan faktor yang penting pada pengelolaan pasien diabetes, dan kemudian quality nutrien sangat penting dan dihitung secara kuantitatif pada pasien-pasien diabetes. Studi menunjukkan bahwa mikronutrien defisiensi merupakan salah satu komplikasi kandidat yang akan meningkatkan komplikasi pada pasien-pasien diabetes, dan chronic metabolic disorder berkaitan dengan free radical production, dan free radical production ini dapat diturunkan dengan antioksidan yang terdapat dalam mikronutrien dan beberapa vitamin. Secara administrasi, antioksidan terdapat pada zinc, magnesium, selenium, vitamin C, dan vitamin D mungkin akan menyebabkan respon insulin dan peningkatan efikasi pada beberapa obat-obatan yang diminum menjadi lebih adekuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada forum JDM kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.